outbound dan lain-lain. Camping Gitu, biasanya camping, leadership camp lah, timur camp lah, apa-apa gitu. Nggak pernah sekalipun papi itu sama mami larang Jevon, Michelle maupun Shannon untuk ikut. Sedangkan Jevon melihat ada beberapa temannya Jevon yang mungkin orang tuanya overprotective gitu ya, takut nanti ada apa campingnya, jadi nggak dibolehkan ikut gitu. Akhirnya teman-temannya Jevon yang nggak semua, tapi beberapa teman-temannya Jevon yang kasarannya dalam tanda kutip mungkin orang tuanya jarang mengizinkan untuk ikut begitu, mereka malah mau rebel gitu, malah diam-diam ntar pergi gitu, diam-diam ntar udahlah daripada aku ngomong nggak dibolehin terus toh aku tak ngomong yang lain aja, tak berangkat dewe gitu. Berarti bohong ya? Iya, karena tiap kali minta izin nggak boleh, sedangkan kan ya umur 16, 17 ya gimana, penasaran gitu rasanya, kok kelihatannya dari foto-fotonya teman-temanku keluar sama teman-teman camping apa gitu kok seru gitu kan, outbound tapi nggak pernah ikut gitu. Jadi ada perasaan seperti itu. Bersyukur sama Tuhan papi mami selalu mengizinkan gitu kan, kita dapat pengalaman baru jadi asik. Dan juga seperti yang tadi Michelle udah bilang, cerita-cerita apa gitu diresponnya dengan istilahnya we feel like kalau dianggap ini masalah, bukan masalah kecil gitu, dianggap serius, dinasihati dan nasihatinya baik-baik, bukan langsung dimarahin supaya kita ada trauma, nggak cerita tadi. Terus ada juga seperti salah satu yang membuat frekuensi orang tua dan anak yang Jevon lihat dari teman-temannya Jevon ya, yang paling mereka sering cerita gitu ya, setiap kali ngobrol sama orang tua itu yang paling sering 80% kalau ketemu sama orang tua di meja makan ngomongnya apa? Gimana sekolahmu? Gimana nilaimu? Kalau jadi anak ditanyain sekolahmu gimana, apalagi udah nilai kan? Aduh. Jadi, soalnya nilaimu jelek ya? Nah nilainya Jevon yang penting lulus. Kalau dulu SMP SMA kan itu naik kelas. Nah, tapi every time we meet itu yang diobrolin nilai sekolah, sedangkan Jevon yakin kan pasti semua kita udah ngelewatin sekolah dan kita tahu kalau tiap kali sekolah iya memang sekali dua kali ada event yang apa gitu, cuman 80% of the time ya udah kita berangkat sekolah, masuk kelas terus pulang, nothing new gitu. Jadi nggak ada obrolan, akhirnya ya bosen dan yang diobrolin itu terus sekolah nilai, akhirnya ya udah ngapain ngobrol sama orang tua gitu, nggak ada bahan obrolan. Bedanya kalau sama papi ada cewek cantik gitu disenggol gitu, Fon cewek cantik, jadi obrolannya macam-macam gitu kan. Digodain papi yang lucu-lucu. Saudara Jevon kan cowok gitu kan, saya bahagia banget kalau saya bilang Jevon apa pi cewek cantik mana pi, itu sebelah kanan. Wih iya pi cantik, alhamdulillah ya Allah, normal kan berarti anak saya dia cowok kan saudara. terus Jevon. Yeah, that makes me very happy, dan juga papi itu ngasih experience banyak banget buat Jevon, which is I'm very thankful and very happy. Banyak banget papi pernah malah papi yang ngusulin. Jadi Jevon nggak minta gitu, Jevon sebenarnya nggak tahu awalnya gitu kan, tapi papi tiba-tiba waktu itu ada dua orang, waktu itu ada social work ya, dari Jerman ke sini ke SPI. Ada dua orang dari Jerman usia SMA live in di sekolah selamat pagi Indonesia. Terus. Yes, and waktu itu Jevon nggak tahu ternyata Bon Jovi itu ada konser di Malaysia. Nah papi itu suka banget sama lagu-lagunya Bon Jovi. Kok pas kebetulan pas itu lagi ada acara gitu, papi harus nggak bisa meninggalkan acara, jadi nggak bisa nonton ke Kuala Lumpur live konsernya Bon Jovi kan, mumpung deket gitu kan, cuma di Malaysia, biasanya kan turnya jauh-jauh. Terus papi malah nawarin Jevon untuk kamu mau nggak ke Malaysia gitu nonton Bon Jovi konser sama itulah aja dua orang dari Jerman, Franz sama Lukas waktu itu namanya. And I was like, well, of course, I like the songs of Bon Jovi, and I was shocked. I didn't know what to say. Like, are you sure? You're not coming? Kayak kan
for me like the level of trust he put in me, karena itu kan teman-teman yang dari Jerman juga usianya sama kayak Jevon, kurang lebih beda 2-3 tahun, masih usia SMA. Waktu itu kamu SMA atau SMP ya? Jevon Nonton Bon 16 Jovi. tahun, 17 tahun, 16 tahun, 16 tahun. 16 tahun itu ya? berarti iya SMA 1. So kita masih SMA, the level of trust yang papi show me, give me ke Malaysia, cuman anak SMA, it really makes me happy. Dan yang Jevon ngerasain itu, I wanna keep that trust. Jadi mungkin beberapa orang, banyak orang mikir bahwa if I give too much trust, nanti di abuse, di misuse, disalahgunakan. But for me pribadi, what I think is when I'm given that much trust, kalau dikasih trust gitu banyak, I don't want to lose it. Why lose it gitu? It's jangan sampai salah gunakan trustnya, terus nanti kehilangan trustnya, sayang gitu kan. For me personally, I will think that way. So I was very happy. We had a lot of fun ke Malaysia, and waktu mau berangkat juga kaget banget ya pasti, karena papi suka banget Bon Jovi dan papi nggak bisa berangkat, jadi kayak sayang banget gitu. Nggak cuman itu, papi pun kasih surprise banyak banget ke Jevon. Ada satu lagi yang nggak mungkin bisa Jevon lupakan tuh, karena waktu Jevon ulang tahun, the whole night we had a lot of fun. Kita dengerin musik bareng, kita party bareng sama kakak-kakak sama yang ada di Selamat Pagi Indonesia. Fun banget, and I feel like wow, the trust, and papi memang guide kita, papi memang tetap membimbing kita, cuman papi memberikan kita luang, papi memberikan kita space untuk explore, untuk experience. Kalau nanti kamu bisa ketemu sama orang tuanya temenmu, ceritakan baik-baik. Kamu bisa bantu temenmu, cerita baik-baik sama orang tuanya. Bahwa papiku itu dulu sering camping. Dan papi bilang begini, di hutan itu jauh lebih aman daripada di kota. Saudara, ini saya serius. Kalau di kota bisa ada penjambret, bisa ada pencuri, bisa ada rampok gitu ya. Di hutan nggak ada kan saudara. Takut ketemu ular. Saya bilang gini, kamu tahu enggak? Ular itu takut ketemu manusia. Betul enggak saudara? Kalau ketemu manusia pasti diburu, pasti dibunuh. Saya 6 tahunan seneng camping. Beberapa kali lihat ular. Tapi ya sudah, kita tidak mengganggu dia gitu kan. Dan ada cara pada waktu kita camping kan, bagaimana sekelilingnya kita amankan dengan tali ijo supaya ular tidak masuk dan sebagainya. Dan pada kenyataannya ya dari jauh gitu kalau kita tidak ganggu juga ularnya juga jalan sendiri. Dia punya hidup sendiri. Ya, samalah dengan serangga, dengan apa yang ada di sekeliling kita gitu kan. Dengan cicak yang kita lihat. Terus saya bilang ke mereka, tahu nggak di hutan itu jauh lebih bersih daripada di kota. Betul ya Bapak Ibu ya? Polusi udaranya tidak ada, udaranya jauh lebih bersih. Tanah yang di hutan itu sehat dibandingkan tanah yang ada di kota, betul enggak saudara? Dan itu tanah yang di hutan kan kotornya itu kan daun yang jatuh, dan itu kan alami dan dia akan terurai, dan bukan tidak ada yang bibit penyakit bagaimana, tidak ada dibandingkan di kota. Bahkan di rumah kita itu kalau kita mau jujur ya, lebih sehat gitu ya, dalam tanda petik lebih bersih di hutan daripada di rumah kita. Kan di rumah debu-debu, ya Bapak Ibu, debu-debu, terus asap yang dispray, ya, nempel di mana-mana, di sofa gitu kan. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba aja sedot debu rumahnya. Anda akan tahu nanti.
Nah, jadi saya bilang ke mereka, syukur gitu ya, bahwa menemani anak saya yang usia masih kecil, ya frekuensinya saya samakan. Saya masih ingat bagaimana Jevon waktu masih kecil senengannya main bola. Pokoknya saya pulang rumah, mau diajak main bola. Ya main bola di rumah. Ya. Terus PlayStation, mainnya ya Winning Eleven, main bola itu senengannya. Ya sudah gitu saya temani. Ya. Serta mainan-mainan yang lain nanti akan saya tunjukkan ke Anda, tapi saya sharing ini dulu. Pada waktu usia mereka bertambah, kesenangannya kan berbeda, saudara. Ya waktu kecil saya bawa ke pantai gitu, wah udah mereka kan seneng main pasir apa ya. Ya kita menemani, frekuensinya kita samakan. Dan pada waktu kita menyamakan frekuensi, kesalahpahaman itu tidak terjadi. Contoh Bapak Ibu, kita sering melihat orang tua itu memarahi anaknya yang masih kecil. Kamu tuh tidak boleh lari-larian gitu. Ada juga yang bilang, kamu gak sopan. Kadang-kadang saya juga bingung kalau mendengar, apa hubungannya ya? Mereka lari-larian di mall dengan tidak sopan. Namanya anak kecil, kita dulu juga waktu masih kecil sering lari-lari kan Bapak Ibu. Karena saya bingung gini, ini orang tuanya juga ngajarnya kagak nyambung sebetulnya. Terus misalkan memarahi anaknya karena kalimat-kalimat yang dianggap tidak sopan. Pertanyaan saya, si anak kecil ini apakah sudah tahu bahwa kalimat yang diucapkan itu tidak sopan? Pertanyaan saya, apakah si orang tua pernah menceritakan, nak, kalimat ini tidak sopan? Kalau orang tuanya belum pernah ngomong itu, terus anaknya tiba-tiba dimarahi, bayangkan toh saudara. Kan membekas ke si anak, aku tuh loh belum tahu gitu kan. Tiba-tiba dimarahi dalam artian, ya mari kita sadari, misalkan ya Bapak Ibu, saya punya anak Jevon itu umur 27 waktu dia lahir. 5 tahun kemudian, dia umur 5 tahun, saya umur 32. Ada selisih 27 tahun. Mari kita pahami. Ada selisih 27 tahun perbedaan yang membawa perbedaan pengetahuan yang sangat besar. Dan ada perbedaan 27 tahun pengalaman. 27 tahun pengetahuan, 27 tahun pengalaman hidup. Sedangkan anak saya yang masih umur 5 tahun, belum paham kan Bapak Ibu. Yang mana yang namanya sopan, yang mana yang tidak sopan. Nah, maka saya selalu pertama kali, pada waktu anak saya membuat kesalahan pertamanya, saya tidak marah. Tapi saya beritahu dia itu tidak boleh. Kalau kamu di mall lari-larian, kamu nabrak barang dagangan orang, nanti jatuh semua. Nah, itu nanti begini. Lah, tapi kalau kamu mau lari, lihat kalau tidak ada, ya tidak nabrak apapun, tidak apa-apa gitu kan. Saya juga harus memberitahu kenapa tidak boleh gitu kan. Saya lihat apakah anak saya sudah bisa mengerti waktu saya beritahu bahwa itu tidak boleh. Nah yang lucu banyak orang tua, anaknya itu masih belum ngerti kenapa itu tidak boleh. Tapi terus dimarah-marahi. Anda bisa bayangkan kalau kita nggak ngerti. Saya pernah pada waktu itu pertama kali nyetir mobil, saya tuh belum paham rambu-rambu. Marka 2 tuh enggak boleh mendahului. Saya belum paham. Saya mendahului, saya dimarah-marahi Pak Polisi waktu saya ditilang. Kan perasaan enggak enak semua saudara ya.
iyalah beritahu saya salah, tapi nggak perlu dimarah-marahi. Karena saya betul-betul tidak mengerti. Belum mengerti. Oke, beritahu saya, tapi nggak perlu dimarah-marahi kan saudara. Karena saya udah bilang, maaf ya Pak, saya nggak mengerti. Ya kamu salah. Iya Pak, enggak apa-apa, saya salah. Ini peraturan kamu harus tahu kalau sudah nyetir. Iya Pak, saya tahu itu. Kamu saya tilang. Loh, iya Pak, enggak apa-apa, silakan ditilang. Kamu tuh membahayakan. Loh, saya itu sudah ngomong Pak, bahwa saya itu enggak tahu. Bapak Ibu jengkel sekali kan. Kita udah ngaku salah, udah bilang ini. Masih dimarah-marah. Iya saya tahu, tapi saya tuh belum mengerti saat itu. Sekarang saya tahu. Saudara, mari kita pahami hal itu. Di saat tadi ya dari sharingnya mereka, saat orang tua ini hanya bisa menyalahkan, pokoknya anak itu salah melulu di hadapan si orang tua. Nah kan jadi tidak nyaman toh Bapak Ibu kumpul sama orang tuanya. Jadi nggak nyaman. Terus sebentar toh gitu. Bapak Ibu demikian pula saya masih ingat waktu SMP SMA saya itu punya jaket. Jaket saya itu ada yang emblemnya tengkorak, ada yang emblemnya ular. Mama saya muarah. Sempat bilang, kamu ikut aliran sesat ya? Maksudnya aliran sesat? Kenapa jaketmu ada lambang tengkorak? Loh, ya yes, waktu itu nggak tahu kenapa waktu itu seneng aja kan saudara. Tetapi Bapak Ibu, seringkali orang tua itu menghakimi. Dan betul, mari kita ingat waktu kita SMP SMA. Kadang-kadang kita nggak bisa menjawab kenapa gitu kan. Cuman ya seneng aja gitu. Pada waktu kita didesak, kenapa seneng? Ya sebetulnya nggak tahu gitu. Demikian pula dengan musik dan sebagainya. Ya masih SMP SMA. Maka kita pun menyesuaikan. Pada waktu anak kita masih usia di bawah 12 tahun, ya, di bawah 5 tahun, itu apa? Ya, senengannya. Saya masih ingat dulu 3 anak saya. Papinya disuruh jadi kuda kan. Ya anak kecil lah ya. Saya di rumah merangkak begini, anak saya naik di punggung jadi kuda. Tarik gini, ayo piang cepet, ayo piang. Terutama yang kecil ini, kurang cepet. Naik kuda beneran kalau minta yang cepat. Tapi ya itulah saudara. Nah, pada waktu anak kita remaja, ayo kita paham. Yang mereka senangin pun berbeda. Contoh waktu kecil, ya, Jevon, kalau saya ajak ke toko buku, bagaimana saya membuat anak saya mencintai membaca? Ya saya sadar mereka masih kecil kan. Saya bawa ke Gramedia, toko buku. Saya ajak ke komik bergambar. Nah, Jevon masih ingat apa yang selalu kamu koleksi komikmu? Michelle dulu kalau Jevon belum off. Michelle dulu seneng komik-komik manga, terus pindah ke Jeronimo Stilton, terus baru novel. Ingat ya pindah bertahap kamu. Kamu apa yang komik-komiknya? Dulu komiknya Big Knit sama buku-buku Dark Diaries. Diaries. Jevon masih ingat yang kamu beliin banyak-banyak apa? Polisi 212. Polisi. Dia senangnya humor-humor. Polisi 212. Nah, saudara, sesuai dengan usianya kan apa yang dia senengin. Ya udah biar dia pilih. Nah, banyak orang tua saya lihat menuntut anaknya itu senang belajar, senang membaca, tapi langsung
bacaan-bacaan yang berat. Loh, Bapak Ibu, itu kan harus kita